poin pembahasan ketiga ini karena yaitu tadi dari ospek jurusan di IRFES kemarin sempat ada permasalahan antara departemen juga dari panitia IRFES, dan di sini kami melihat bahwa ya ini berpotensi untuk menimbulkan keabu-abuan lah ketika tidak ada mekanisme untuk memperjelas hal tersebut. Jadi makanya itu hal ini juga menjadi poin pembahasan yang penting karena untuk kedepannya kami melihat akan ada banyak sekali proker-proker yang utamanya dibawahi oleh Himahi yang tentunya membutuhkan untuk iuran kepanitiaan ini. Apakah nantinya ya udah kita spesifikkan batasan iurannya berapa ataukah ya memang tidak bisa dibatasi cuma segitu karena ya setiap kepanitiaan itu berbeda-beda. Gitu sih Mas Bilal, Mbak Saki, Oke, teman-teman oke. semuanya. Sorry, sorry. Berarti tadi kayaknya aku yang putus-putus deh. Soalnya nggak kedengeran. Tadi ada apa. Oke, thank you, Amsal. Oke, dari teman-teman sepertinya masih belum ada ya ini untuk berpendapat atau berargumen. Mungkin dari teman-teman dua-dua kemarin juga sebagai panitia dari IRFES ospek jurusan ada yang ingin berpendapat, oh sebaiknya gini kak, atau gini kak. Permisi, pimpinan sidang. Ini karena kebetulan saya jadi host, tapi jadi nggak bisa resign. Tapi mungkin aku mau memberikan konteks untuk pertanyaan ini, boleh nggak ya? Oke, boleh, Kayla, silakan. Jadi di sini aku berbicara sekaligus sebagai Ketua IRFES di tahun 2022. Mungkin kenapa kemudian tadi Amsal bilang tahun lalu itu adanya putusnya komunikasi dari penanggung jawab IRFES ke departemen. Jadi mungkin untuk spesifik kasusnya di tahunku saat menjadi ketua, iuran dari panitia itu tidak dibatasi oleh departemen. Yang mana di tahun selanjutnya, di tahun 2023 kan ternyata dibatasi oleh Bu Irma sendiri yaitu 50.000 per anak. Atau bahkan awalnya tidak boleh diadakan iuran gitu dengan dalih kasihan panitianya gitu. Padahal iuran tersebut kan dikehendaki oleh panitianya sendiri. Nah, ternyata setelah uh, aku melakukan komunikasi bersama Amsal kepada Mas Agas selaku penanggung jawab IRFES di tahun 2023, penanggung jawab dosen di tahunku mengurus IRFES itu tidak menyampaikan laporan yang telah aku sampaikan kepada beliau. Jadi laporan IRFES itu tidak sampai ke departemen sama sekali gitu. Makanya pelaksanaan tahun kemarin terkesan lebih apa ya, kesannya lebih dilepas oleh departemen karena memang mereka tuh tidak menerima informasi apapun. Nah, oleh sebab itu karena adanya putus informasi tersebut dari penanggung jawab yang sebenarnya itu ditunjuk langsung oleh Bu Irma selaku ketua ya selaku Kadep. Di sini konteks dari pertanyaan ini adalah apakah dari teman-teman baik itu teman-teman pengurus Himahi ataupun former pengurus dan teman-teman lainnya yang berencana untuk lanjut ke Himahi merasa bahwa uh, Himahi itu memerlukan penanggung jawab spesifik dari departemen. Jadi itu tidak mencakup IRFES saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan lainnya, baik itu yang ad hoc dilakukan oleh angkatan maupun yang tidak. Karena untuk menghindari adanya uh, misunderstandings juga antara departemen dan juga pengurus Hima, di sini kami merasa bahwa ada diperlukan adanya mekanisme tersebut. Jadi nggak mencakup iuran aja, tetapi juga bagaimana nantinya kegiatan tersebut itu berjalan dan sesuai dengan kehendak dari departemen maupun Himahi. Mungkin begitu konteks dari pertanyaan ini buat teman-teman yang nggak tahu. Dan juga ini mungkin untuk teman-teman HI Angkatan 2023 yang nantinya akan menjalankan IRFES di tahun depan, yaitu IRFES 2024, maka hal ini tentunya penting untuk kalian. Jadi mungkin teman-teman, aku sangat mengharapkan pendapat ya dari teman-teman 2022 maupun 2023 karena ini menyangkut pada nantinya ketika kalian menjabat baik itu sebagai pengurus Himahi maupun yang melaksanakan kegiatan ad hoc dari Himahi kepada angkatan. Mungkin itu saja.
tambahan dari aku. Terima kasih Amsal untuk kesempatannya. Terima kasih banyak, Kayla, atas tambahan konteksnya. Oke, jadi mungkin untuk menambahkan lagi, apakah dalam kepanitiaan itu memerlukan iuran dalam kegiatannya? Apakah iuran itu benar-benar diperlukan atau memang ya udah nggak tidak dibutuhkan untuk hal seperti iuran tersebut? Mungkin dari teman-teman ada pendapat atau argumen lain? Silahkan. Oke, sepertinya memang belum ada tanggapan dari teman-teman terkait bagaimana nantinya permasalahan iuran ini, besar iuran kepanitiaan ini ya mendapatkan titik tengahnya gitu. Oke. Jadi menurut Mbak Saki atau Mas Bilal ada tambahan terkait hal seperti ini? Mungkin aku dulu aja ya. Kalau misalkan memang belum ada apa namanya belum ada dari teman-teman, maksudnya dari teman-teman yang lain juga, mungkin ini kita tunda dulu bahasan yang ini. Jadi kita lanjut aja ke poin selanjutnya. Cuman memang balik lagi aku juga mengencourage ya teman-teman dua dan juga 23 untuk lebih aktif juga dalam musyawarah ini karena memang kita mengadakan musyawarah ini tuh juga untuk keberlangsungan Cimahi yang nantinya juga akan dipegang oleh teman-teman 22 dan 23 gitu. Jadi kontribusi teman-teman juga sangat diperlukan begitu ya. Karena yang tanda kutip tua-tua seperti yang 2021 ini memang masanya juga sudah mulai habis gitu. Jadi balik lagi minta tolong kontribusi teman-teman 22 dan 23 bisa lebih banyak lagi ya gitu. Nah, mungkin kalau boleh usul sebaiknya ini kita tunda dulu aja pembahasan yang untuk masalah kepanitiaan ad hoc kemudian iuran dan lain sebagainya. Kita lanjut aja ke apa namanya? Lanjut aja ke bahasan selanjutnya. Mungkin itu dulu aja sih kalau menurut aku. Oke, untuk terima kasih Mas Bilal. Mbak Saki, apakah ada tambahan? Oke, sepertinya juga belum ada. Oke, teman-teman dan kakak-kakak semuanya, untuk pembahasan dari poin ketiga ini ya ditunda terlebih dahulu. Oke, kita langsung jam ke poin pembahasan 4, yaitu terkait netralitas Himahi dalam konteks organisasi eksternal dan politik kampus. Oke, kenapa akhirnya pembahasan ini dibawakan adalah sebenarnya mungkin throwback dulu kenapa di dalam ADART itu ada pembahasan seperti ini. Jadi sebenarnya pada tahun 2005 atau sampai 2011 itu adanya terjadi dinamika yang istilahnya sangat kuat lah dalam lingkup di HI ini sendiri terkait politik kampus di mana akhirnya kelas kelas di setiap kelas itu bahkan terfragmentasi antara yang kanan dan juga yang kiri. Bahkan di ranah tempat duduk pun ya terlihat gitu. Dan kemudian hal tersebut juga terlihat diceritakan bahwa adanya pertengkaran ketika yaitu tahun 2015 sampai 2011 itu. Maka dari itu ya adanya Mas Agas dosen ini menciptakan ADART supaya adanya netralitas Himahi dalam konteks organisasi ya tidak dibawa dalam politik kampus atau politik yang ada di fakultas. Nah, dari sini sendiri mungkin dari teman-teman ada tanggapan kenapa ini menjadi begitu penting atau mungkin dari Mas Bilal terlebih dahulu atau juga Mbak Saki kenapa ini begitu penting? Kenapa? Oke, Firdaus boleh dipersilahkan.
Ya, izin masuk ya pimpinan sidang. Ini kalau menurut pandangan aku pribadi, dari aku sendiri untuk menjaga netralitas dari teman-teman Himahi juga memang diperlukannya lagi apa ya? Benar-benar komitmen yang benar-benar dipertegas. Jadi untuk menjaga rumah kita bersama, solidaritas yang tinggi juga. Dalam hal ini, menurut pandanganku emang penting banget buat kita menyampingkan kepentingan politik kampus dan dalam hal ini juga untuk bersama-sama juga ya dalam membangun hima atau mempersatukan perangkatan juga jadi lebih mudah. Jadi untuk masuknya politik kampus itu sebenarnya kalau menurut aku sendiri sebaiknya gak perlu dimasukkan ke dalam hima ataupun ke dalam angkatan. Jadi waktu kita di hima ya kita kembali ke hima, angkatannya kita kembali ke angkatan. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih Firdaus. Yaitu bagaimana ya diperlukan komitmen yang tegas ketika ya udah di dalam jurusan ya fokus ke jurusan, ketika di dalam himahi ya tidak membawa kepentingan yang ada di organisasi eksternal. Oke, thank you Firdaus. Mungkin dari teman-teman lain ada yang punya pandangan berbeda atau gimana? Oke, di sini ada Jody. Silakan Jod. Terima kasih pimpinan sidang. Mau menambahkan aja dari Firdaus. Menurut saya yang dikatakan Firdaus itu benar. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana apa ya tolak ukur sebenarnya tolak ukur buat kan kita nggak bisa meyakinkan bahwasannya 100% orang tersebut bakal menyampingkan gitu. Mungkin ada sanksi atau tolak ukurnya untuk mengatasi hal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Jody atas pertanyaannya. Jadi bagaimana ya supaya hal tersebut ini bisa ditegaskan komitmennya yaitu dengan adanya tolak ukur yang jelas sebenarnya terkait pembatasan. Nah, sebenarnya untuk di ADART sendiri udah jelas ya di mana di bab 2 pasal 5 ayat yang ketiga bahwa Himahi itu organisasi yang independen, tidak membawa kepentingan politik dari pihak manapun. Nah, terus juga pasal selanjutnya adalah bab 3 pasal 9 ayat 9 yaitu pengurus wajib untuk menjaga netralitas Himahi UNER dan tidak membawa kepentingan pribadi. Nah, dari sini apakah memang perlu untuk diperjelas secara konteksnya bahwa ya surat peringatan itu penting SP1, SP2, SP3 ataukah memang ya ketika ada yang membawa kepentingan politik ya udah langsung diselesaikan gitu. Jadi atau dicabut kepengurusannya. Menurut teman-teman semuanya bagaimana? Oke, di sini ada Firdaus present. Ya, izin masuk pimpinan sidang. Oke, silakan. Kalau dari pandangan aku sendiri terkait untuk penjelasan lebih rincinya mungkin uh, tergantung pada diksi lagi yang bisa ditawarkan oleh teman-teman dalam forum ini ya. Tapi kalau dari pandangan aku mungkin ya mungkin kita tetap sama-sama berkomitmen aja menjaga marwah dari undang-undang pasal tersebut juga yang dimana emang kita nggak membawa kepentingan politik kita ke dalam jurusan. Terkait mau ada penjelasan lebih rinci atau enggak, saya kembalikan lagi kepada forum juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Firdaus. Yaitu bahwa ya nanti perlu dipertegas lah nanti komitmennya bagaimana. Di sini ada Yudhistira, boleh langsung dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Jelas. Oke. Mungkin melanjutkan dari pernyataannya Firdaus sama Jadi. Saya cukup setuju dengan pernyataan mereka. Apalagi di penekanannya dari Jody itu kalau akur sanksinya bagaimana. Dan kalau saya boleh saran secara pribadi, karena manusia itu akan sanksi. Jadi mungkin sanksinya tuh dibedakan menurut SP, ada SP1, SP2, dan SP3 untuk Himai sendiri. Terus mungkin pertanyaannya aku juga mau nambahin, saya sendiri mau nambahin perihal
Pemira kemarin di sini itu kan lumayan panas. Kita kan di sini mau terbuka aja gitu kan. Pemira kemarin tuh panas banget. Bahkan jurusan prodi hubungan nasional tuh benar-benar diangkat dan berbeda dengan pemira tahun kemarin karena mungkin tahun kemarin HI nggak terlalu bagus. Jadi mungkin pertanyaanku langkah apa yang dilakuin? Misalnya dari Himai sendiri untuk menjaga netralitasnya. Mengingat kemarin pemira tuh anak HI, khususnya HI 22 tuh banyak yang nyalek dan bahkan ada beberapa yang jadi juga. Terima kasih. Saya kembalikan kembali. Oke, terima kasih Yudis atas argumennya bahwa ya perlunya sanksi ya di SP 1, 2, dan 3. Dan juga di konteks kemarin kan ya kita tahu sendiri di konteks pemira HI ya sangat di bawah lah. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu bagaimana nantinya ya kita bisa memperjelas kondisi tersebut supaya Himahi tetap menjaga marwahnya istilahnya sebagai organisasi yang netralitas gitu. Ini di sini Firdaus masih resen mau berpendapat atau oke. Iben boleh dipersilakan. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Sebelumnya dari tadi sudah dibicarakan tentang sanksi SP1 sampai SP3. Cuman yang perlu digarisbawahi itu kalau ada sanksi, bentuk pelanggaran apa yang patut kita sanksi? Maksudnya jenis bentuk pelanggaran apa yang indikasinya itu membuat Himahim jadi tidak netral. Misalkan kita bagaimanakah di suatu proker atau bagaimana itu kan masih belum jelas maksudnya apa yang dilanggar karena tidak ada apa ya? Tidak ada batasan yang jelas bahwa suatu tindakan itu dapat dikatakan tidak netral dan tidak mencerminkan kenetralitasan Himai dalam kampus. Nah, itu jadi perlu kita simpulkan dulu bagaimana tindakan yang sebenarnya dianggap mencederai netralitas Himahi dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pengurus Himahi begitu. Terima kasih, Mas Sidang. Oke, terima kasih Iben untuk menanggapi terlebih dahulu sebenarnya bagaimana kita sebagai pengurus Himahi itu memandang organisasi yang netral dan tidak netralnya itu sebenarnya sebenarnya udah dijelaskan secara gamblang di poin ADART yaitu bab 2 pasal 5 yaitu tidak membawa kepentingan politik dari pihak manapun. Di sini kan sudah benar-benar jelas bahwa ya kalau kita tidak membawa kepentingan politik ya kita tidak memasukkan hima untuk kepentingan politik itu. Begitupun juga sebaliknya. Nah, menurut kalian sendiri itu bagaimana? Apakah menurut kalian batasan itu seperti apa yang dianggap netral dan tidak netral? Mungkin Yudis di sini terlebih dahulu, silakan. Terima kasih soknya mungkin saya izin bertanya follow up question yang tadi saya tanyakan sendiri sebelumnya. Perihal kegiatan program kerja dari Himahi seperti IRFES, dari pengalaman kita sendiri kan sebenarnya ada suatu gesekan di mana ada beberapa oknum tuh memang kayak mengajak maba-maba untuk bergabung ke ormas-ormasnya masing-masing yang sebenarnya tidak sah. Cuman apakah kegiatan IRFES ini menjadi salah satu bagian dari keutuhan Himahi sendiri? Jadi kayak nggak cuma anggota yang netral, panitia IRFES secara keseluruhan itu harus netral juga atau bagaimana? Karena masih belum jelas juga gitu sekarang. Terima kasih. Baik, thank you Yudis, good question. Oke, sebelum menanggapi, mungkin bisa lanjut ke Naura terlebih dahulu. Silakan Naura. Iya, makasih pimpinan sidang Amsal. Di sini aku juga mau bahas, mungkin aku akan membedakan mahasiswa HI secara keseluruhan sama kepengurusan apapun yang di bawah proker Himahi atau anggota Himahi itu sendiri. Nah,
menurutku sendiri sebagai mahasiswa itu diperbolehkan aja kalau ingin berorganisasi politik dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah masuk ke ranah kepengurusan Himahi itu ya kita harus berpacu sama ADART dan sudah ada ketentuan jika nggak boleh membawa ranah politik ke Himahi karena pada dasarnya Himahi kan juga di bawahnya KPHI. Jadi mainlah di em, kolam-kolamnya sendiri. Kalau contohnya ingin berpolitik, maka berkembanglah di luar Himahi dan sebaliknya gitu. Tetapi yang mungkin menjadi pertanyaan kayak apa yang menunjukkan kayak ketidaknetralan di suatu Himahi itu ketika eh, melakukan abuse of power, let's say dengan cara eh, apa ya, kayak let's say kamu anggota Himahi yang menunjukkan, memproyeksikan power kamu di organisasi politik untuk kayak kamu harus join, nanti aku bakal kasih ini sebagai imbalannya. Nah itu kan sudah melenceng kayak dari kenetralan yang sudah ada di Himahi. Nah ketika abuse of power itu sudah dilaksanakan dan merugikan baik satu pihak ke pihak yang lain dan itu juga membuat sebuah keresahan di antara anggota Himahi ataupun keseluruhan sebagai mahasiswa HI itu sudah termasuk sebagai tindak yang tidak netral gitu. Nah, menurutku untuk jawaban yang ad hoc proker Himahi seperti Irfes itu, em, kalau kita ngomong di ranah Irfes, kayak di saat acara itu berjalan atau dan lain sebagainya, ketika kamu mengajak untuk kayak masuk ke organisasi eksternal itu, menurutku setidaknya jalanin Irfes dulu, karena Irfes kan sama eh, me- kamu kehidupan sehari-hari itu beda. Jadi kayak taruh di tempat yang let's say kamu fokus invest ya invest dulu, setelah selesai invest nah kamu bisa melakukan apa saja dengan tindakan kamu terhadap politik itu sendiri. Semoga make sense. Baik, baik. Terima kasih banyak ya Nora atas pendapatnya. Ini bisa langsung ke Jody. Baik, terima kasih pimpinan yang nunggu notulensi. Oke, jadi menurut saya gini, untuk tolak ukur untuk ini ya pertanyaannya IB tadi kan apa yang dianggap tidak netral atau tidak, ini saya setuju lah sama Nora. Mungkin abuse of power pasti, cuman yang perlu diketahui juga bahwasannya kita perlu adanya apa ya, kan permainan politik kampus ini banyak, ada yang black campaign, ada yang campaign kampanye kayak gimana. Nah mungkin tentunya membawa black campaign itu di ranah angkatan, tentunya apalagi di ranah pengurus Himahi. Jadi menurut saya itu yang harus menjadi tolak ukur. Ini saran aja sih, cuma nanti selebihnya saya kembalikan ke forum. Terima kasih. Terima kasih banyak Jody atas argumennya. Jadi mungkin bisa agak di atas sedikit. Oke. Jadi dari sisi Naura Jody tadi mensimplifikasikan bahwa antara pengurus Himahi dan anggota Himahi ya mereka harus betul-betul sadar terkait posisinya mereka di mana. Dan juga menurut teman apakah ada komparasi yang jelas supaya ya kita tahu batasannya itu di mana, dan mungkin ada komparasi antara di Hima itu gimana, terus juga di lingkup organisasi eksternal itu gimana. Mungkin teman-teman atau kakak-kakak ada yang bisa menjelaskan untuk terkait komparasi ini. Oke, masih belum ada. Berarti secara general teman-teman setuju ya bahwa ya ketika udah di lingkup jurusan itu juga tidak membawa kepentingan politik. Apa dari teman-teman yang ada di dalam forum ini
ya setuju. Dan benar-benar tidak ada sanggahan atau gimana. Oke, Iben, dipersilahkan kan. Ya, terima kasih banyak Sidang. Kalau pertanyaannya apakah setuju kita tidak membawa kepentingan politik, pasti orang banyak kalau bilang ya setuju. Tapi di sini kita perlu menjelaskan tentang bagaimana hal yang dianggap politisasi hima itu bagaimana. Karena eh, sifat dari politisasi itu kan subjektif. Orang bisa menganggap itu sebagai orang berbicara biasa bisa dianggap kampanye. Orang ngomong yang bagaimana bisa diartikan lain oleh orang lain. Jadi di sini pembahasan kita itu harus mengobjektifikasikan bagaimana tindakan yang dapat dikategorikan sebagai politisasi dan bagaimana tidak. Setelah itu baru kita bisa mempertimbangkan efek sanksi. Karena kalau misalkan kita tidak memberikan batas-batas yang jelas atau bagaimana tindakan yang dapat dipolitisasi atau tidak, itu dapat yang terjadi kalau ada adu argumen. Misalnya satu pihak yang berbeda kiblat politiknya yang hak membawa kampanye politik, namun karena tidak ada objektifikasi yang jelas hal itu dapat dikatakan sebagai politisasi, pihak lain yang dituduh membawa itu bisa semacam menghindar karena tidak ada batas-batas yang jelas dari ranah politisasi tersebut. Tapi kalau saya boleh saran, menurut saya politisasi hima itu adalah ketika semua kampanye atau apapun yang terjadi dalam organisasi eksternal atau partai politik itu membawa nama hima. Itu yang saya rasa mencederai marwah netralitas hima sendiri. Dan kalau saya tidak setuju tentang Kanaura ya, mengikuti partai politik atau organisasi eksternal itu memang bukan suatu hak yang tidak bisa kita batasi pada mahasiswa atau pada mahasiswa. Banyak juga mungkin benefit yang diperoleh dari organisasi eksternal. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah kalau sebagai pengurus kita harus kembali ke ADART yang dikatakan Kanaura. Dan kalau proker ad hoc kan itu masih dalam lingkup proker hima ya. Jadi dalam proker pasti harus mengacu ke ADART. Saya proker ad hoc Pilpres atau proker apapun hima itu bukan harusnya menjadi suatu wadah politisasi atau mengajak maba untuk bergabung ke dalam organisasi tertentu. Walaupun setidaknya mengajak itu bukan anggota pengurus sekalipun, bisa sebagai anggota dari hima harusnya juga sadar bahwa hal itu tidak ada. Oke, terima kasih banyak Iben atas argumennya. Oke, mungkin sebelum ke Hana, saya mau coba untuk follow up terkait tadi Iben sempat menjelaskan bahwa perlunya penjelasan apa yang dianggap politisasi hima itu seperti apa. Dan Iben dijawab ya politisasi hima Iben sendiri adalah ya apabila setiap organisasi eksternal politik kampus membahas nama-nama dari kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian argumen selanjutnya adalah perlu adanya tolak ukur. Nah, kemudian apa sih sebenarnya tolak ukur yang mungkin bisa cocok? Apakah dari adik-adik ini menurut teman-teman semua atau kakak-kakak semua kurang jelas terhadap tolak ukur ini, ataukah dari sendiri ya ada pendetailan tolak ukur yang cocok atau efektif itu seperti apa? Dari Iben sendiri ada tambahan atau gimana? Belum ke Hana. Ya, saya rasa itu saya tidak boleh membawa nama hima dalam kampanye politik, dan juga ya sudah dijelaskan bahwa tidak boleh membawa partai politik atau kepentingan eksternal asal merekrut atau membawa agenda tertentu di dalam berjalannya suatu kepentingan. Nah, tentu itu kan menyalahi aturan dari Cuman kalau di luar dari proker hima atau di luar ya saya rasa saja kalau merekrut dia dapat sangat kurang lebih isi 2 poin yang bisa saya katakan. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang menambahkan
pandangan saya juga terima kasih. Oke, terima kasih banyak event. Berarti tolak ukur yang dikategorikan sebagai bentuk politisasi itu adalah ya itu tadi untuk tidak boleh membawa partai politik maupun organisasi eksternal untuk tujuan dari rekrutmen dalam program Himahi. Oke, thank you event insight-nya bagus. Untuk Hanan, apakah ada pro atau kontra terhadap hal ini atau ada pandangan baru? Dipersilakan. Oke, aku izin masuk ke pimpinan sidang. Sebenarnya kurang lebih ternyata tadi sudah diwakilkan juga sama Iben. Di sini mau menambahkan lebih menjawab pertanyaan Yudi yang tadi soal kepanitiaan ad hoc itu sebaiknya juga harus netral atau bagaimana. Ini pendapat saya sebagai salah satu panitia IRFES tahun ini. Menurut saya panitia IRFES itu harus netral karena terutama dalam waktu IRFES itu masih berlangsung dan selama masih memegang jabatan sebagai panitia IRFES. Karena yang pertama, IRFES itu bagian dari program Himahi. Di atas namakan atas Himahi, di atas namakan atas departemen, dan itulah yang dilihat baik oleh mahasiswa baru maupun dari prodi-prodi lain gitu. Sehingga adanya campur tangan politik di selama masih memakai jabatan IRFES itu tentu akan sangat tidak netral dan sangat mengotori inilah kegiatan yang seharusnya itu menjadi ajang belajar bagi mahasiswa baru gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Terus yang kedua, dalam posisi mahasiswa baru sendiri itu kan mereka pasti akan mendapatkan informasi mengenai politik kampus dan lain-lain itu bisa dari pihak-pihak lain gitu kan. Jadi menurut saya tidak ada urgensi kita panitia IRFES itu menjadi jembatan gitu untuk mengajak mereka ke politik itu sendiri gitu. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Terus untuk pemikiran yang lain soal tolak ukur dan lain-lain, saya kurang lebih setuju sama Iben. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak karena atas pandangannya yaitu bahwa ketika di ranah kepanitiaan yang juga dibawahi oleh Himahi juga departemen, ketika departemen instansinya sudah netral, ya otomatis dalam bawahannya juga harus netral, dan ketika itu dimasukkan oleh campur tangan politik ya akan mengotori kegiatan tersebut gitu ya. Oke, terima kasih instansinya. Dari teman-teman semuanya, apakah ada tambahan lagi atau bagaimana? Apakah memang ya menyetujui terhadap hal seperti ini atau memang tidak? Silakan teman-teman dan kakak semua. Ya, terutama juga teman-teman HI 22 dan 23 ya, kami semuanya di sini sangat berharap untuk bisa memberikan tanggapan atau mungkin ketika belum memahami secara utuh ya bisa bertanya juga terhadap hal seperti ini. Oke, Aska, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya pimpinan sidang. Ya mungkin di sini saya hanya bertegas tentang apa yang saya alami saya sebagai pada masa sebagai pengmam pendamping maba IRFES 2023. Di sini saya ingin menegaskan buat pihak yang mungkin mengajak beberapa dari mahasiswa baru yang mana untuk bergabung ke dalam organisasi politik itu mungkin saya minta kepada pihak-pihak itu supaya bahwa untuk bergabung ke dalam organisasi politik itu harus ada namanya ketersediaan, kemauan atau memang bersedia secara sukarela, secara tanpa paksaan supaya bisa mereka bergabung ke dalam organisasi politik itu. Dan
aku juga pengen menegaskan bahwa di IRFES ini sesuai kata Hana adalah sebuah event yang netral, tidak ada unsur politik atau unsur lain-lainnya, karena kita fokus untuk memberikan edukasi tentang HI kepada mahasiswa baru. Maka ya aku minta juga, aku harapkan juga buat teman-teman untuk tidak mencampuri hal-hal yang tidak baik, bukan saya tidak baik, mencampuri hal-hal yang di luar IRFES ke dalam IRFES tersebut, karena ya aku, Yudi, dan penggemar yang lain melihat bahwa tidak sedikit bahwa beberapa dari mahasiswa baru itu terkesan, kalau aku melihat terkesan secara dipaksa buat ikut bergabung ke dalam organisasi politik. Aku tidak masalah dengan politik manapun, namun yang penting di sini bahwa seseorang itu mempunyai hak untuk menolak dan mempunyai hak untuk menerima gitu. Dan aku tidak permasalahkan kalau misalnya dari mahasiswa baru itu ingin bergabung, dan aku tidak mempermasalahkan kalau misalnya mahasiswa itu tidak ingin bergabung ke dalam organisasi politik. Maka dari itu ya di sini kembali lagi untuk mengingat bahwa setiap manusia, setiap orang punya hak untuk bisa bergabung ke dalam organisasi politik dan itu tidak bergabung ke dalam organisasi politik. Yang penting secara sukarela dan tanpa paksaan. Mungkin itu aja yang aku ingin sampaikan, karena itulah yang sering aku hadapi selama aku menjadi panitia dalam organisasi dalam Pengmap IRFES 2023. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Aska. Di mana ya boleh untuk mengikuti organisasi yang ada di eksternal dan sebagainya, dan justru itu juga lebih baik bagi mereka. Tapi juga yang perlu diperhatikan adalah ya mereka tidak melakukan atau tidak mengikuti organisasi tersebut berdasarkan paksaan, unsur paksaan. Baik, terima kasih Aska atas pendapat dan argumennya. Jadi teman-teman yang lain apakah ada tambahan atau tadi mungkin ranahnya pada IRFES ya, gimana adanya komunikasi antara mahasiswa baru dari ketika konteksnya di jurusan yang lebih agak perlu sedikit ya, kalau konteksnya di jurusan ataupun di kepengurusan Himahi, menurut kalian ya apakah perlu adanya tindakan yang menginisiasi supaya hal ini nggak terjadi? Maka dari itu harus ada tindakan tegas. Tindakan tegas menurut kalian itu apakah memang diperbolehkan atau bagaimana? Oke, Ben, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya rasa tindakan tegas perlu diambil kalau Himahi itu mau menetapkan diri sebagai organisasi yang bebas itu di kampus atau kepentingan organisasi eksternal. Cuman ya perlu digarisbawahi cara masuk itu bebas, partai politik, partai politik kampus atau organisasi yang lain. Cuman kalau yang salah itu di sini adalah kalau sebagai pengurus Himahi itu mempolitisasi Himahi dengan politik. Jadi saya rasa kalau kita sebagai pengurus Himahi dan juga anggota dari himpunan mahasiswa yang berasal dari pengurus agar tindakan preventif atau aturan yang bisa digunakan untuk menghindari agar Himahi tidak dipolitisasi. Perlu aturan-aturan untuk ke anggota. Nah, kalau mau ngomong lebih spesifik ya, saya rasa yang event-event rawan untuk dimana Himahi digunakan sebagai politik itu adalah event-event seperti Pemira atau event seperti PPAB. Nah, jadi saya rasa kalau mau serius menangani hal ini kita perlu menekankan aturan. Kalau saya boleh, kalau
penyalahgunaan OHP dalam kampanye politik atau organisasi eksternal, pengurus berkontestasi dalam mereka perlu dinonaktifkan sementara menghindari adanya penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan. Terima kasih. Terima kasih Ben atas pendapatnya. Di sini ada Mas Agus. Lalu nih, dipersilahkan Mas. Halo, izin masuk. Suara aku masuk kan ya? Masuk Mas. Oke, terima kasih. Iya, coba aku baca bentar bahasanya soal. Oke. Iya, mungkin aku pertama-tama bicara sebagai mahasiswa yang juga terlibat ya dalam berbagai organisasi, termasuk juga salah satunya organisasi politik, mau itu konteksnya partai atau mau itu konteksnya organisasi ekstra. Dan dari dulu sampai sebelum lulus, aku juga sangat-sangat menghormati yang namanya budaya yang secara turun-temurun sudah dijaga oleh teman-teman kakak tingkat ya terutama ya, baik itu dari angkatan 18, 17, dan 16. Dulu aku sempat punya kenalan juga sampai ke angkatan 13. Jadi aku kurang-kurangnya tahu soal budaya ormek atau budaya politik di jurusan seperti apa. Mungkin untuk sekaligus edukasi juga kepada teman-teman di sini ini, aku rasa juga banyak yang muda-muda yang baru-baru, adik-adik itu juga salah satunya diinisiasi untuk alasan-alasan ini gitu. Alasan-alasannya itu apa? Untuk mengelola iklim di jurusan agar kondusif di tengah adanya bisa kita sebut kontestasi politik lah ketika kalau sudah di dalam pemilihan. Cuman yang harus dipahami di sini adalah untuk teman-teman yang pertama, aku tetap setuju dengan stances kakak tingkat kita ya, yang tetap mengizinkan untuk setiap individu itu bebas gitu kan, punya afiliasi terhadap masing-masing warna gitu, mau itu merah, mau itu hijau, mau itu kuning, mau itu ya you name it lah semuanya. Cuman ketika kita balik lagi ke jurusan, kita harus menghargai nih betul-betul bagaimana ADART ini dibentuk gitu kan. Karena ini aku memberikan cerita singkatnya ya, karena mungkin juga nanti kalau terlalu lengkap terlalu panjang gitu. Kalau singkatnya sendiri, dulu itu sudah sempat ada polarisasi di jurusan sebelum ADART ini keluar, sehingga ADART ini sendiri sudah menjadi sebuah solusi yang ingin menanggulangi agar kejadian-kejadian polarisasi politik itu tidak terulang seperti itu. Aku tidak mengklaim tahu alasannya secara keseluruhan ya, cuman sebagai orang yang berkecimpung juga dalam dunia politik kampus selama 3-4 tahun belakangan, aku sih sangat-sangatlah setuju gitu kan. Karena ketika kita kita terlibat dalam politik kampus, sudah ada kok lapangannya yang tersedia di fakultas dan di universitas. Dan menurutku itu sangat-sangat bagus, menurutku itu sangat-sangat harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, dengan apa yang sudah dibudayakan bersama, disepakati bersama di jurusan, kita harus menghargai itu dan menjaga itu. Seperti itu. Mainly karena terlalu mahal aja harganya untuk polarisasi itu terjadi di jurusan. Kayak gitu. Nah, tapi yang harus dipahami juga, aku tetap setuju tadi yang sudah aku sempat katakan sebelumnya, tidak apa untuk
masing-masing individu itu terlibat dalam atau terafiliasi kepada warna-warna politik itu tadi. Cuman ya ketika kembali ke jurusan, apalagi ke Himahi, kita tidak boleh lupa dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena kan poin pentingnya peraturan itu kan tercipta ada sebabnya, teman-teman. Jadi ketika kita membaca ADART itu mungkin secara eksplisit susah sekali gitu kan untuk mengkaitkan dengan sisi historis tadi yang aku ceritakan. Tapi kalau teman-teman kulik lagi di dalamnya, yaitu ada sisi historis yang tidak bisa dilepaskan. Dan aku bisa menarik itu lagi ke belakang bahkan sampai ke angkatan ke-13. Karena aku punya kontak sampai ke sana. Mungkin seperti itulah aku bisa memberikan komentar terkait hal ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Agas atas memperjelas terhadap konteks di mana secara historis kenapa adanya ADART ini dibentuk. Itu juga ada sisi historisnya bahwa ya sebenarnya kita sah-sah saja dan sangat diperbolehkan untuk berafiliasi pada politik. Cuma ketika kembali di jurusan ya kita harus menghargai apa yang ada di dalamnya. Gitu ya Mas Agas. Oke. Poin bagus dari Mas Agas. Dari teman-teman, apakah ada tambahan lagi terkait hal ini atau memang dari forum yang ada di sini menyetujui adanya ya hal seperti ini, netralitas ini di dalam Himahi, warga Himahi itu sendiri. Ada tambahan teman-teman, kakak-kakak? Oke, karena memang belum. Oke, Kansa dipersilahkan. Baik, terima kasih pimpinan sidang atas waktu yang telah diberikan. Mungkin secara keseluruhan kita sudah memperhatikan bagaimana pembahasan dan diskusi terkait dengan poin ini di bawah. Secara keseluruhan saya melihat di sini bahwa bukan secara keseluruhan, semuanya setuju dan sepakat terkait dengan netralitas dari Himahi sendiri. Ya, mulai tadi ada pertanyaan terkait bagaimana ketika ada anggota Himahi yang mengikuti kegiatan-kegiatan ad hoc, apakah itu harus netral juga? Jelas, itu harus netral. Karena Anda berada di bawah Himahi, Anda secara tidak langsung memegang nama Himahi seperti itu. Begitupun terutama ketika Anda sebagai seorang pengurus Himahi harus bisa bertanggung jawab, harus bisa profesional, ada hak dan ada kewajiban. Setiap orang memiliki hak untuk berkegiatan, berekspresi dengan bebas. Tapi setiap orang juga memiliki kewajiban. Seperti yang tadi juga sudah dikatakan Mas Agas terkait dengan budaya dan segala macam, itu harus dipatuhi, aturan harus dipatuhi dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai tindakan-tindakan celaka yang dilakukan, kelalaian-kelalaian yang dilakukan, itu merugikan. Terutama sebagai mengetahui yang baru saja terjadi dalam, ya ada kaitannya mungkin juga dengan kontestasi kemarin, ada oknum yang mungkin secara tidak langsung merusak marwah Himahi. Itu sangat-sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan karena jelas itu merugikan banyak pihak. Tiap tindakan teman-teman berikutnya menjadi seorang pengurus Himahi, menjadi bagian dari anggota Himahi, harus bertanggung jawab, harus memperhatikan segala tindakan. Teman-teman ketika menjadi seorang pengurus harus berhati-hati dalam berucap. Statement teman-teman itu bisa dijadikan sebagai statement dari organisasi. Publik itu tidak perlu berpikir panjang, itu statement siapa. Ketika teman-teman merupakan bagian dari Himahi, maka itu bisa saja dianggap statement dari Himahi, seperti itu. Teman-teman harus profesional dan memikirkan selalu tindakan-tindakan yang akan teman-teman lakukan. Jangan sampai merugikan orang banyak. Dan pada ujungnya, akan merugikan diri Anda sendiri. Itu akan sangat-sangat disayangkan. Profesional, berpikir dengan baik sebelum bertindak.
Seperti itu. Itu saja sih mungkin yang saya mau tekankan. Terutama terkait dengan hal ini, mengapa saya mungkin agak menegaskan terkait dengan poin ini, karena ya tidak banyak publik di luar sana, di luar dari Himahi, yang mempertanyakan pasca kasus ini, mempertanyakan netralitas Himahi. Mengapa bisa ada kejadian seperti itu? Dan kita tidak ingin kejadian seperti itu berulang kembali. Itu saja dari aku. Terima kasih, pimpinan sidang. Baik, terima kasih banyak Mas Kansa atas konteks yang diberikan bahwa ya untuk menekankan netralitas tersebut ya perlu berhati-hati memang karena ya dimanapun kita bertindak atau berperilaku apa yang kita ucapkan itu juga bisa dinilai sebagai sikap dari sebuah organisasi. Di sini ada Mas Agas, boleh dipersilakan langsung Mas. Oke, ya. Setuju dengan apa yang ditegaskan kembali oleh Kansa. Cuman aku nggak tahu ini sebelumnya udah dibahas di atas-atasnya atau belum, soalnya tadi aku sempat AFK bentar. Tapi kalau dalam pembahasan, ya let's say sebut aja ini pembahasan ya soal netralitas Himahi, tapi juga soal politik kampus lah ya. Jadi gini teman-teman, berdasarkan pengalaman pribadi juga, sebetulnya dari tahun ke tahun teman-teman Hima itu selalu punya dua cara gitu loh untuk istilahnya memonitoring bagaimana kondusivitas apa ya sebut aja politik kampus lah yang melibatkan juga mahasiswa HI. Cara yang pertama itu tentunya adalah melalui pendekatan informal ya. Pendekatan informal ini teman-teman yang punya posisi di Himahi, either itu Kahima atau either itu Kadif internal, mereka ini selalu punya link dan koneksi yang sangat-sangat dekat, dan tidak hanya dekat tapi juga terbuka dengan teman-teman yang terlibat dalam kontestasi politik. Sehingga komunikasinya itu selalu terjalin dan banyak hal yang terus-menerus dikomunikasikan sehingga tidak ada miskomunikasi. Nah, itu yang pertama. Itu yang aku lihat ya. Paling tidak dari zamannya Mas Edo, kemudian ada Mas Hugo, kemudian berganti ke Mas Adya, dan kemudian Mas Amri, kemudian juga kemarin di kepengurusannya Tio yang terakhir. Nah, aku tidak tahu yang terjadi dengan sekarang bagaimana, tapi teman-teman juga yang sekarang sebagai pengurus bisa merefleksikan ini, itu yang pertama. Cara yang kedua yang dilakukan dari tahun ke tahun selama aku berkuliah itu adalah dengan pendekatan formal yang diambil oleh MPM kayak gitu. Kenapa MPM? Ini lagi-lagi aku tidak mengklaim jawaban ini benar ya, tapi subjectively dari pengalamanku ya, kan pemain-pemain politik itu selalu ada di setiap angkatan ya. Jadi memang agak sulit untuk setiap Kahima atau Kadif internal ini selalu punya jalur komunikasi kepada setiap mereka gitu kan. Nah, biasanya yang paling berkepentingan di sini untuk menjaga iklim kondusivitas itu akan selalu jatuh ke tangan MPM. As long as I know, gitu kan. Mulai dari zamannya 17 Kebot, ya kan, Andrian Tantia, kemudian di 18 itu ada Krishna, kemudian di 19 itu ada Semi, seperti itu. Nah, jadi memang ada dua cara pendekatan ini yang kemudian harus ada gitu kan, berjalan berkesinambungan ya kan, saling melengkapi satu sama lain untuk menjaga kondusivitas yang ada. Karena di banyak kesempatan memang ketika pembahasannya itu soal politik, tidak bisa dipungkiri juga ada kelemahan besar ini yang dimiliki oleh anak HI. Mau itu anak yang netral ataupun mau itu anak yang anti ormek dan lain sebagainya lah. Kelemahannya adalah apa? Kelemahannya adalah komunikasi. Tidak ada komunikasi yang baik
yang tercipta. Nah, menurutku melihat karena tadi sudah disinggung sedikit soal ada problem sebelumnya seperti itu di kontestasi yang ini ya, yang barusan terlaksana ini. Jadi kalau aku boleh kasih saran dan masukan kepada teman-teman ke depan, baik yang sekarang menjabat dan ke depan mau menjabat lagi atau belum pernah menjabat sama sekali, ayo bersama-sama kita ciptakan ya mungkin kalau nggak bisa dibilang pendidikan politik, paling nggak sosialisasikanlah dengan baik, gitu kan? Komunikasikanlah dengan baik, seperti itu. Karena ya aku juga merujuk ke problem yang barusan sih. Belajar dari problem yang barusan, yang aku kaget adalah kok bisa aku yang sudah alumni kemudian di reach out lagi soal ini. Ya nggak apa-apa sih, gitu kan. Nggak apa-apa juga, santai juga. Tapi kan aku juga udah tua kan. Jadi kalau dulu sih memang kenapa aku masih masih semangat untuk ngasih teman-teman ini saran dan masukan dan juga kritikan ya kan ikut di siang hari ini walaupun tadi sempat ketiduran itu adalah karena memang dari tahun ke tahun seperti yang aku bilang dari 17 ke 18, dari 18 ke 19 ya, selalu ada nilai-nilai yang berusaha diturunkan gitu kan dan ya aku merasa masih punya tanggung jawab untuk menjaga seperti itu apalagi dalam kaitannya yang soal politik-politikan gini karena aku paham dengan betul banyak anak-anak di dalam Himahi yang tidak punya ekspertisnya which is fine gitu kan nah tapi ke depan aku harap tadi melalui dua pendekatan yang aku jelaskan teman-teman coba pahami lagi dan yang perlu dijaga itu doang kok komunikasi menurutku gitu kan sosialisasi yang baik komunikasi yang baik itu paling tidak bisa memitigasi masalah ke depan apalagi yang kaitannya dengan sesensitif politik kalau bisa dibilang ya mungkin begitu teman-teman. Terima kasih banyak Mas Agas. Gimana ya ada 2 poin penting dari apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Agas, yaitu ada pendekatan formal dan juga pendekatan informal. Dan pastinya di sini perlunya peran penting dari warga HI semuanya untuk ya mensosialisasikan dan pastinya mengkomunikasikan dengan baik supaya ya paling tidak itu bisa memitigasi masalah ke depannya. Oke, terima kasih banyak Mas Agas. Oke, tadi dari Kansa di sini komunikasi itu penting ya, apalagi hubungan internasional. Siap. Oke, di sini ada Jody. Boleh langsung aja, Jod. Baik, terima kasih Pimpinan Sidang. Mungkin aku mau ini aja sih, highlight yang Mas Kansa tadi, mungkin dengan setuju juga sama Mas Agas tadi, benar. Memang kita komunikasinya saya lihat juga emang kurang dari pengurus Hima sendiri. Tapi aku mau ngebahas ke depannya aja sih, langkah ke depannya. Mungkin bisa untuk ke depannya mungkin kalau bisa teman-teman yang memang melanggar ADART ini bisa benar-benar sanksi itu memang berjalan gitu. Kalau memang dia ada ART kan memang sudah tertulis netralitas Himahi. Cuman di sini mungkin sanksinya itu perlu benar-benar diadakan dan juga kemarin-kemarin sudah banyak yang mempertanyakan, banyak yang mempertanyakan netralitas HI, mungkin bisa diadakannya dari pengurus Himahi tentunya semacam bisa diadakan inilah press release-nya bahwasannya di ADART itu sudah tertulis. Jadi mau dari anggota Himahi ataupun jurusan lain itu menilai bahwasannya ternyata HI itu masih netral seperti itu. Oke, terima kasih. Di sini ada Kansa. Silakan Kansa.
Oke, Ya, bentar. terima Mungkin kasih. lagi menunggu Mbak Notulensi. Belum Ya, siap. maaf. Oke, oke. Tadi dari Jody sebenarnya ya ada poin penting bahwa dari pembahasan ini, pembahasan kita semua ya perlu adanya nanti press release yang berkaitan bahwa di ADRT itu terpasal dengan jelas bahwa Himahi masih menjadi netral. Oke, Kansa mungkin tadi Resen. Izin pimpinan ke Yudhistira aja dulu. Oke, siap. Terima kasih Kansa. Yudhistira mungkin langsung bisa. Oke, terima kasih atas waktunya pimpinan sudah. Mungkin saya sendiri juga mau follow up pernyataannya Jody sama Mas Agus juga tadi. Terima kasih atas keduanya dan aku dan jadi saya cukup setuju dengan pernyataan keduanya. Jadi kayak perlu adanya sosialisasi mengenai pendidikan politik di HI. Dalam konteks misalnya kenetralan atau posisi kenetralan dari HI itu sendiri. Himahi, Himahi. Karena saat saya menjadi maba gitu, kalau pas invest gitu, saya bahkan dapat pengalaman ekspektasi itu dari pendamping maba saya sendiri, itu pun nggak sekomprehensif apa yang saya alami sendiri. Kalau saya sendiri kan bukan anggota komite, saya sendiri kan anggota di studi dan fakultas gitu. Dan malah dapat insight barunya tuh di dan kalau misalnya dari IMAI sendiri itu kurang inisiatif. Maka dari itu diperlukan sosialisasi, apalagi ke anak maba misalnya ke 23, bahkan tahun depan anak 23 bisa nyampaikan ke angkatan 24. Gitu. Terus perihal press release benar juga tadi pernyataan dari Zombie, saya juga setuju. Kayak kejadian kemarin di Pemirsa ada beberapa oknum yang dari IMAI yang lumayan blunder, walaupun konteksnya itu bercanda tindaknya kan tidak dapat dijustifikasikan. Dan itu seharusnya ke depannya menjadi pembelajaran adanya press release, adanya keblunderan dari staff dari Himahi itu sendiri. Jadi jaga akuntabilitas sekaligus kenetralannya dari KI, sehingga image dari Himahi itu bisa dilihat lebih bersih dan mungkin dipandang orang, oh ya ini benar-benar ada keblunderan dari staffnya sendiri loh, bukan dia sendiri yang mewakili ketua kayak gimana. Terima kasih. Terima kasih banyak Yudis, bahwa yang terpenting adalah kita nantinya ya bisa menjaga akuntabilitas ya sama kenetralitasan dari Himahi itu sendiri. Mungkin tadi Kansa mau berbicara atau memang sudah atau tidak jadi dari Kansa? Oke, sepertinya belum ada. Oke, terkait langkah ke depan ya, mungkin tadi yang Jody sempat mention bahwa sebenarnya apa sih langkah ke depan yang sekiranya nantinya ya cocok supaya ya baik lagi kejadian itu tidak terulang lagi. Dan seperti yang Mas Agas, Gus Judi juga katakan bahwa ya kita bisa menjaga kenetralitasan juga dari budayanya juga kita bisa menjaga bersama-sama. Oke, dari Naura dipersilakan. Ya, makasih Amsal. Nah, mungkin aku mau bagi jadi 3 poin utama. Jadi, yang pertama ini mungkin mitigasi untuk kepengurusan selanjutnya di eh, ya intinya tahun depan kan. Nah, mitigasi yang pertama itu dalam kepengurusan sebelumnya adalah screening kayak background apakah teman-teman yang ingin daftar di kepengurusan Himahi itu pernah berafiliasi atau saat itu berafiliasi dengan politik itu sendiri. Nah, jika jika iya, maka ya seharusnya sesuai dengan ADRT ya tidak perlu masuk di Himahi karena pada akhirnya em, kenapa Himahi kalau sudah ada BEM dan organisasi lainnya yang memang pada dasarnya itu menggunakan partai itu atau politik sebagai satu tujuan utama di kepengurusan mereka begitu. Jadi mainlah di kolamnya masing-masing. Kalau Hima ya berfokuslah untuk berkembang ilmu dan perhatian itu sendiri. Dan kalau mau berfokus sama yang lain ya ada BEM atau ada ranah
organisasi lain yang bisa difokuskan. Dan toh pada akhirnya juga ketika ingin menjadi kahima tidak perlu adanya partai atau politik. Jadi bisa aja langsung ke sisi yang lain itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua adalah em, seharusnya sosialisasi terhadap netralitas dari hima itu kalau nggak salah sudah ada di rangkaian acara IRFES. Seingat saya sendiri. Karena dulu pas IRFES di zaman 2021 itu, maksudnya di saat 2021 jadi panitia, sudah ada em, kayak sosialisasi terhadap hal tersebut dan itu seharusnya bisa menjadi langkah preventif yang terbaik karena maba-maba itulah yang menjadi eh, let's say pengurus Himahi di masa yang akan datang kan. Dan yang ketiga adalah em, tanamkan mindset itu sejak awal. Jadi kayak jangan apa ya, sadar diri, sadar intinya sadar diri karena ADR itu happen for a reason kan. Ketika kamu melanggar ADRT itu sama aja kamu sudah nggak membaca ADR itu saat masuk di Himahi itu sendiri. Nah, ketika kamu sudah tahu kayak, oh oke aku tujuan aku, let's say 1 tahun 2 tahun ke depan adalah untuk berfokus dalam politik, ya udah jangan masuk Hima. Dan terus dan apa sebaliknya, ketika aku emang fokusnya memang mau berkembang diri di HI dan mungkin berbasis ilmiah, ya itulah Hima sebagai tempatku gitu. Jadi pada akhirnya jangan maruk, jangan ambil kedua kesempatan kayak aku pengen BEM dan Hima dan aku malah mencampurkan dua hal tersebut padahal sama-sama beda jalannya gitu. Makasih. Oke, terima kasih banyak Naura atas 3 poinnya. Mungkin sebelum menanggapi di sini ada Mas Agas. Boleh Mas, langsung dipersilahkan. Oke, menarik nih pembahasannya. Aku jadi pengen ngomong terus. Izin ya, Pemdang ya. Hehe. Ah, aku setuju sih, Naura, sama 3 poin yang barusan kamu sampaikan. Poin kedua, ketiga. Cuman semuanya menjadi tricky di poin yang pertama. Why? Gitu. To some extent, aku cukup setuju karena perjalananku di kampus selama 4 tahun berpolitik juga aku selalu berusaha untuk menghindari kolam Himahi atau kolam HI ya kan. Karena itu aku bermain di fakultas dan di universitas. Dan di mana bagian yang trikinya? Bagian yang trikinya adalah di tahun ini atau mungkin di tahun sebelumnya udah terjadi, cuman kita kurang sadari ya. Ada disrupsi kan, yang namanya kampus merdeka dan lain sebagainya. Itu sebenarnya problem yang sangat-sangat fundamental. Nah, nyambungnya apa sama ini? Nyambungnya adalah di beberapa eh, organisasi lain, ya kan? Himpunan itu udah tidak lagi jadi seksi atau kehilangan daya tariknya gitu kan. Yang mana kemudian kolam yang sudah kecil ini tambah kecil lagi gitu kan. Ketika kita harus apa ya, peras semua yang tidak kompatibel untuk lingkungan ini seperti sesederhana individu yang sudah berafiliasi dengan organisasi politik maka harus tidak boleh ikut dengan Himahi. Eh, tapi tolong koreksi aku ya kalau aku penangkapannya salah dari yang poin pertama. Jadi maksudku adalah aku setuju untuk eh, bagian bahwa mereka-mereka yang masuk ke dalam Himahi harus secara terbuka menunjukkan kalau mereka berafiliasi ya berafiliasi sama siapa. Itu yang pertama. Tapi eh, bukan berarti dengan adanya afiliasi itu saja, kemudian mereka harus eh, aku pakai kata apa ya? Hmm, harus di apa ya? Harus di, bentar, kata yang tepat apa ya? Harus kemudian dikesampingkan atau kemudian dibilang udahlah nggak usah masuk Himai. Nggak bisa juga. Karena kalau mau fair, ya kan? Kalau mau fair, eh, kadif-kadif itu kan juga prerogatif Kahima ya, yang mana juga come on lah, itu debatable sekali. Apakah itu meritokratis apa tidak? Dan pada dasarnya semua yang berkaitan dengan afiliasi politik itu kan kenapa ditakutkan untuk apa namanya
menyebabkan polarisasi kan, yaitu yang menyebabkan polarisasi itu yang tidak berkualitas biasanya. Kembali lagi ke meritokratis. Jadi kalau mau fair, sebenarnya eh, ya screening aja gitu kan. Jadikan itu knowledge bersama bahwasanya anak A, anak B, anak C itu warnanya beda-beda semua. Mereka mau join Himahi, tetap bolehkan. Tapi kasih juga mereka panduan gitu loh. Bahwa ya kamu masuk ke sini bukan untuk kepentingan politikmu, tapi untuk kepentingan Himahi. Dan dahulukan kualitas dan kapasitas dibanding segalanya. Karena yang mau aku ngomongin ini aku nggak punya studi kasusnya sih BTW. Tapi aku cuman berpikir aja ya, ketika ada satu anak yang secara kualitas dan kapasitas sangat-sangat mengagumkan, kemudian dia masuk ke Himahi tidak bisa karena hanya terafiliasi, sementara dia sudah bilang bahwa dia akan berjanji untuk tidak punya konflik kepentingan dan bahkan menandatangani apa namanya, I don't know, fakta atau komitmen dan lain sebagainya, itu akan jadi great loss untuk Himahi sendiri. Itu poinku. Untuk 2 dan 3 aku setuju aja. Tapi untuk nomor 1 itu lumayan tricky. Aku sendiri dulu sempat berpikir untuk join Himahi, tapi karena aku tahu soal apa namanya ketabuhan itu juga, aku akhirnya tidak memutuskan untuk join. Tapi kita harus berasumsi bahwa juga ada mereka-mereka yang pengen lah untuk berkontribusi dalam kepada Hima ya, atau kepada jurusan mereka, tapi ya masa sih gitu kan, hanya karena terafiliasi saja kemudian tidak diperbolehkan, kan cukup aneh. Apalagi kalau mereka punya kualitas dan kapasitas yang mengagumkan dan mengerikan. Ya itulah. Terima kasih Mas Agas. Gimana dari argumen Mas Agas adalah gimana nantinya di kepengurusan selanjutnya, yaitu pemilihan anggota itu adalah berdasarkan juga meritokrasi, di mana ya tentunya screening itu penting, tapi juga kita harus melihat bahwa apakah kualitas dan kapasitas orang ketika mengikuti Ormek kemudian join ke Himahi hanya mereka tidak diperbolehkan, apakah hanya seperti itu kan juga menjadi great loss kalau menurut Mas Agas. Baik, terima kasih pandangannya Mas Agas. Oke, di sini ada Jody, silakan Jod. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Untuk ya pernyataan Kak Nora tadi, mungkin yang pertama screening itu pasti penting ya. Cuman kan saya rasa kepengurusan kemarin juga sudah screening, tapi nyatanya kita juga tetap aja apa ya, bisa dibilang kecolongan lah ya. Cuman nyatanya hal ini tuh bukan berakarnya dari screening, tapi menurut saya pribadi ya, itu lebih ke sosialisasinya. Sosialisasi apa? Sosialisasi pendidikan politik. Bagaimana teman-teman, terutama maba, tahu bagaimana politik kampus itu bagaimana, dan mungkin cara mainnya seperti apa. Mungkin itu yang harus di Hima harus punya wadah untuk teman-teman tahu gitu loh. Dan saya setuju banget sama Mas Agas. Kalau misalkan memang ternyata teman-teman yang berafiliasi terhadap politik dinyatakan apa ya, dikucilkan atau ya tidak boleh mengikuti kepengurusan Himahi misalkan seperti itu ya, saya rasa itu bukan keputusan yang tepat juga gitu loh, karena sangat disayangkan kalau misalkan memang ya benar kata Mas Agas, kalau bagaimana kalau emang ada orang yang benar-benar berkompeten, mereka bisa menjalani keduanya, sangat disayangkan aja gitu. Kenapa tidak berkontribusi di dalam Hima? Dan tentunya saya rasa di sini teman-teman juga sudah tahu bagaimana permainan politik dalam organisasi eksternal itu sendiri bagaimana. Jadi saya rasa kenapa nggak dicampurkan aja gitu. Cuman
yang harus ditekankan adalah bagaimana di dalam hima kamu tidak boleh membawa nama hima di organisasi eksternalmu tentunya, dan tidak boleh juga membawa organisasi eksternalmu di dalam kepengurusan hima. Sebenarnya yang ditekankan lebih ke situnya. Nah, mungkin yang lebih ditekankan lagi adalah rincian dalam ADART, tolak ukurnya itu apa aja gitu loh. Abuse of power kah, atau mungkin kampanye di dalam pengurusan hima kah, atau bagaimana kah? Nah, itu yang perlu ditekankan. Seperti itu. Terima kasih, pimpinan sidang. Oke, baik. Terima kasih Jody atas tambahannya, yaitu di mana tolak ukur itu penting, dan juga sepakat dengan perkataan Mas Agas bahwa ya screening itu penting, cuma yang perlu di-highlight adalah terkait sosialisasinya dan komunikasinya. Itu lebih diperjelas. Oke, terima kasih Jody. Di sini ada Iben. Silahkan Iben. Ya, sebenarnya poin hampir sama sih kayak Jody sama Mas Agas. Kedua dan ketiga yang Kanaora itu sebenarnya ya bagus lah. Maksudnya norma budaya HI itu emang seperti itu. Maksudnya kita harus menjaga netralitas dan segala macamnya. Cuman ya kembali lagi aku sendiri juga agak sedikit kontra dengan poin pertama dan statement yang bilang kalau misalnya jangan maruk di hima dan BEM, so di hima mau di politik gimana. Aku sebagai orang yang menjalani keduanya pun merasa eh apa salahnya kan mengabdi pada dua-duanya. Emang tapi yang menjadi salah adalah mempolitisasi di hima. Orang bergabung di BEM itu juga bukan berarti mempolitisasi BEM atau bagaimana. Dan habis itu kalau kita men-screening orang lihat partai organisasi politik mahasiswanya apa, habis organisasi eksternalnya apa, terus waktu dia mau nge-apply ke hima kita nolak, sama aja kita tidak menjaga netralitas itu tadi. Seakan-akan kita buka partai baru namanya Partai Himahi, di mana partai orang lain yang mau ikut itu tidak diperbolehkan. Yang jadi salah itu sebenarnya bukan masalah dia join Himahi sementara dia berasal dari ormas itu terkesan maruk. Yang jadi salah itu kalau misalnya dia sadar bahwa ada ART itu dan Himahi itu emang tidak bukan tempat buat politik, tapi dia memaksakan itu. Justru kalau memang pada awalnya dia emang terasosiasi dengan politik dan dan akhirnya dia ikut hima, itu belum tentu dia bakal melakukan akses politik itu dalam hima. Nah, yang jadi penting itu adalah bagaimana kita memitigasi bahwa hal itu tidak dapat terjadi, yaitu dengan mekanisme ya dengan perumusan undang-undang di ADART ini, dan pada saatnya nanti ketika memang itu ada terjadi pelanggaran, ya bagaimana kesiapan kita untuk menindak hal itu gitu. Jadi tidak tidak dari awal melihat wah ini ada partai politik ada benderanya merah hijau kuning biru dan sebagainya, kita tidak memperbolehkan mereka masuk. Ya, sama aja kayak Mas Agus bilang tadi lah, membikin kolam hima sudah cuma satu jurusan dipersempit lagi nggak boleh berpartai politik. Nanti satu hal kemudian nanti ada masalah lain, hima itu malah makin terkategorisasi buat orang-orang yang sesuai kategori itu aja. Jadi ya mungkin pembahasan selanjutnya kalau aku bisa memberi saran, mending kita arahkan ke bagaimana yang kita bisa hindari dari supaya hima itu tidak politisasi dalam bentuk aturan-aturan. Baik, terima kasih banyak Iben yang ya untuk menjaga kenetralitasan tersebut sebenarnya memang dibutuhkan ya selain tadi screening, tapi juga ya kita memang benar-benar yakin kalau misal apa yang kita terima terlepas itu dari apa dia ikut organisasi eksternal yang segitu banyaknya, tapi dengan cara meritokrasi dia ternyata oke di bidangnya secara kualitas juga secara kapasitas, ya tidak dipermasalahkan. Dan ya itu tadi akhirnya kolam, kalau kita mempermasalahkan hal tersebut akhirnya kolam yang semakin kecil menjadi semakin kecil, dan ya menjadi akhirnya terciptanya bingkai untuk mempersempit hal tersebut. Oke, di sini ada Mas Farezi, mungkin dipersilakan Mas. Terima kasih. Halo, suara aku dengar ya? Dengar Mas.
Ya, izin masuk Indang. Jadi aku ini ingin meluruskan aja bahwa ketika aku baru masuk di HI, ranah HI dan Himahi itu, aku melihat emang ada beberapa contoh seperti yang teman-teman katakan, kayak misalkan eh, mereka-mereka ini mengikuti dua ranah yang berbeda, antara Himahi atau politik kampus. Dan menurutku itu nggak masalah kalau misalkan beberapa orang itu bisa menetapkan profesionalitas dan juga loyalitasnya terhadap Hima. Dan aku ini ingin meng-highlight tentang omongan yang diberikan kepada Agas. Memang nggak apa-apa, malah bagus kalau misalkan orang itu memiliki kapasitas dalam berkecimpung di dalam politik kampus dan nanti seterusnya mereka-mereka ini ada di Himahi. Itu nggak apa-apa. Cuma yang paling penting adalah kesadaran diri dan juga berpacu dalam ADART yang sudah diusulkan kepada anak-anak Himahi. Karena kalau misalkan kita mengikuti Hima, kita juga punya aturan. Kita juga harus mengikuti alur dari ADART. Jangan sampai anak-anak Hima ini yang khususnya mengikuti perpolitikan kampus, jangan sampai mencederai atau mengotori pasal-pasal maupun undang-undang yang ada di ADART. Itu aja sih menurutku. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Reji atas tambahannya bahwa ya itu tadi perlu dipertegas kalau misal ya ketika udah masuk di suatu keorganisasian dan ada tata aturannya, yaitu kita harus jangan sampai itu kita ingin mengubah dengan hal yang kurang profesionalitas, tapi kita juga ya harus mempertahankan profesionalitas itu dan tentunya budaya-budaya yang dihormati, yaitu kita tidak mencederai aturan yang berlaku. Oke, terima kasih banyak Mas Ezi. Oke, dari teman-teman mungkin ada tambahan atau what should we do next gitu. Jadi tadi kan sudah banyak pembahasan yang banyak dan terkait netralitas, terkait bagaimana kita harus mensosialisasikan dan mengkomunikasikan dan bagaimana kita juga bisa mempertahankan budaya tersebut supaya kita ya tetap menghormati budaya tersebut meskipun kita juga ikut dalam berbagai macam organisasi eksternal. Bagaimana ke depannya? Apakah ya memang perlu sosialisasi, perlu komunikasi, tapi apakah memang dalam ADART ini perlu ditulis secara gamblang bahwa ya setiap kepengurusan wajib untuk memberikan sosialisasi dan juga memberikan komunikasi kepada para anggotanya atau bagaimana? Atau memang hanya ini kan sebagai hanya sekedar udah ini budaya, apakah memang harus dituliskan secara gamblang di ADART? Itu tadi. Dari teman-teman atau kakak-kakak ada pendapat atau argumen? Oke, Mas Agas, terima kasih. Silakan, Mas. Oke. Nah, ini nanti memang butuh pembahasan yang cukup panjang sih sebenarnya. Tapi sebelum kita bisa ngomongin ADART, memang harus dilakuin dulu tuh dua pendekatan yang tadi yang di atas aku udah pernah bilang soal pendekatan informal dan pendekatan formal gitu kan. Nah, di ADART ini setahu aku kan cuman ada yang itu apa namanya Himahi sebagai organisasi itu tidak boleh membawa kepentingan dari luar ya. Apakah aku ada tambahan soal ADART-nya? Sebetulnya bisa-bisa aja di bagian apa namanya apa yang dimaksud netralitas itu seperti apa. Kemudian tadi kalau nggak salah ada yang nyebut siapa ya? Apa Jody ya? Tadi yang sempat ngomong apakah harus didefinisikan abuse of power dan lain sebagainya. Tadi aku dengar kok ada yang pernah nyebut.
Nah, itu mungkin itu juga menjadi penting karena gini ya, sulit sih untuk eh, mendefinisikan hal-hal itu kan, hal-hal sensitif itu kan. Eh, misal ya, misal ada yang eh, ada kadif nih, ada kadif dia terafiliasi eh, salah satu warna lah, sebut aja warna A gitu kan. Kemudian dalam proses open recruitment itu ada dua pilihan, yang satu tidak ada warnanya, yang satu ada warnanya sama kayak dia, terus dia milih yang warnanya sama kayak dia. Kemudian orang luar eh, menuduh gitu kan, kamu ini ya abuse of power ya pasti ya, kamu melakukan apa namanya nepotisme ya. Nah, eh, bisa aja itu karena semua apa namanya semua apa ya kalau dalam hukum tuh semua variabelnya terpenuhi itu untuk klaim itu terjadi gitu kan. Oh, warnanya sama, ininya apa. Nah, tapi eh, kebenarannya bisa jadi tidak demikian. Kebenarannya bisa jadi seperti yang kau katakan. Oh, ternyata secara kapasitas dalam teori meritokratis, ya yang nggak ada warnanya itu tadi emang jelek kapasitasnya gitu loh. Jadi mau gimana lagi? Nah, hal-hal seperti itu kan itu sih ya, sulit sekali untuk didefinisikan dan membutuhkan diskusi panjang. Jadi untuk kasih komentar yang awal dulu ya sebagai pembuka ya. Mungkin nanti ketika ada tanggapan dari teman-teman yang lain, aku baru kepikiran. Mungkin komentarku yang paling awal sih itu fokus di komunikasi ataupun sosialisasi. Tadi pendekatan-pendekatan yang aku bilang itu kalau mau ditulis di dalam ADRT, why not juga sih gitu kan. Paling tidak kan untuk teman-teman misal apa namanya untuk Kahima atau Kadif internal atau itulah jajaran Himahi mungkin bisa punya pendekatan kepada orang-orang yang eh, terlibat dalam Ormek atau mungkin juga MPM gitu. Tapi aku nggak tahu pastinya ya apakah itu perlu atau tidak. Tapi poinku seperti itu. Kalau mau menambahkan yang sifatnya apa ya apa sebelum kita masuk ke pelanggaran itu kan kita harus mendefinisikan dulu kan. Nah, untuk mendefinisikannya itu susah. Ya kalau teman-teman mau berdiskusi soal itu ya monggo gitu loh. Cuman kalau aku kan, waduh, aku mending nggak main di Hima daripada harus masuk ke dalam kubangan lumpur gitu kan. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Ntar aku tambahin kalau kepikiran lagi ya. Oke, terima kasih banyak Mas Agas atas insight-nya. Dimana ya itu tadi sebenarnya perlu untuk pendefinisian yang secara jelas itu gimana terkait apalagi terkait netralitas itu seperti apa, politisasi itu seperti apa. Karena itu tadi ketika adanya keabu-abuan ya akhirnya yaitu menjadi celah bagi mereka. Oke, di sini ada Yudhistira. Silahkan Yud. Terima kasih. Oke, ya. Mungkin aku mau, sebenarnya terima kasih Bang Joni. Kalau aku sendiri mungkin mau menjawab pertanyaannya dari Kamsal, apa yang harus dilakukan ke depannya? Pertama mungkin kalau menurutku sendiri tuh screening. Mungkin udah dilakukan dari kemarin atau mungkin belum. Aku sendiri kurang tahu. Screening kepada misalnya anggota-anggotanya sendiri. Apakah mereka terafiliasi dengan kami? Karena ketakutannya tidak kita terus terang aja. Takutnya nanti kalau misalnya memang ada orang yang ikut ormek dan sebagainya tapi tidak terbuka, nanti malah ketakutannya adalah kalau menurutku sendiri adalah menyebarkan insider information pada komisariat ormek-ormek tersebut. Ketakutan sendiri menurutku sebenarnya itu kayak atau mungkin orang tersebut nanti bakal diatur sama komisariat untuk disuruh A, B, C, D dan sebagainya. Jadi apa yang bisa dilakukan adalah keterbukaan. Jadi kalau misalnya memang kamu berafiliasi dengan ormek A, ormek B, organisasi bla 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 bla, terbuka sama divisi internal atau siapapun itu memang. Terus yang pertanyaan kedua, apakah perlu untuk ditegaskan secara gamblang? Menurutku harus tetap ditegaskan agar tidak apa ya, penerapannya tuh nggak terbelok-belok nanti kalau misalnya apa ya, nanti takutnya kalau misalnya nggak ditegasin malah rancu, oh di ADRT nggak ada nih larangannya,
dan sebagainya. Terus, oh ya itu diperlukan adanya komunikasi ataupun sosialisasi. Ya itu perlu ditegaskan semuanya. Apa yang aku saranin tadi juga mungkin bisa tegaskan atau mungkin ada saran dari kakak atau teman-teman perihal statement kita. Karena sepertinya belum dibahas secara gamblang. Jadi yang perihal inside information, ketakutan arahan dari komen-komen terkait. Oke, terima kasih banyak Yudis bahwa yaitu tadi perlunya keterbukaan ya menurut Yudis bahwa ya oke, nggak masalah kamu masuk, ya kita menerima dengan dalih ya bahwa kita ya benar-benar ada kejelasan lah antara dua pihak, baik calon anggota juga baik pihak dari Kadif ataupun Kahima dan sebagainya, bahwa oh keterbukaan kami menerima, tapi juga perlu ada beberapa batasan atau boundaries yang perlu dilakukan ketika udah masuk di pengurusan Himahi. Baik, terima kasih Yudis. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan terkait langkah ke depan? Oke, dari Kansa dipersilakan. Ya, mohon izin pimpinan sidang. Mungkin pandangan saya cukup berbeda terkait dengan batasan-batasan teman-teman yang memang pada nantinya akan berafiliasi dengan organisasi politik apapun di lingkungan Himahi. Menurut saya pribadi tidak perlu dibuat secara detail dan mendalam terkait dengan hak dan wewenang mereka itu seperti apa saja. Saya rasa teman-teman semua paham dengan baik yang mana yang termasuk pelanggaran, yang mana termasuk abuse of power, yang mana termasuk memanfaatkan organisasi ke dalam hima dan segala macam. Seperti itu. Nah, bagaimana mengontrol itu ke depannya? Kembali tadi, yang saya telah tegaskan di sesi sebelumnya, saya menegaskan fungsi pengawasan dan kontrol dari para pimpinan, baik dari Kahima maupun para kadif-kadifnya, untuk mengontrol dan memastikan pelaksananya di bawah itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan penyelewengan kekuasaan. Seperti itu. Kalau soal tadi misalkan yang disampaikan juga Mas Agas, benar, bagaimana misalkan ketika pimpinan A, kemudian dia misalkan terlibat dalam organisasi X. Nah, dia memilih anggota yang orang-orangnya itu X. Nah, sebenarnya itu tidak salah ketika itu logis dan anggotanya itu memang kompeten seperti itu. Jadi aku rasa tidak perlu terlalu mendalam karena akan sangat banyak dan sangat susah juga untuk penjabarannya. Yang penting adalah bagaimana itu terlihat wajar gitu loh. Apabila nanti ke depannya misalkan pengurus kan maksudnya kita kebebasan ya, bebas, semuanya bebas berekspresi, semua bebas memilih kegiatan apapun itu. Nah, misalkan ada kecurigaan, indikasi-indikasi kecurigaan, baik dari pengurus ataupun yang merasa dirugikan, dapat melaporkan kepada pimpinannya masing-masing, baik itu kadif maupun kahimanya. Kalau menurut saya seperti itu, karena jika dijabarkan, itu bakal sangat bertele-tele jatuhnya kalau menurut saya. Seperti itu. Terima kasih pimpinan. Oke, terima kasih banyak Mas Kansa atas pandangannya. Bagaimana yaitu tadi perlunya Kadif juga Kahima yaitu mempunyai sistem pengauditan yang jelas, fungsi pengawasan yang jelas supaya nilai-nilai yang tadi juga bisa diutamakan dan ya tidak ada penyelewengan lah istilahnya. Oke, thank you Kansa. Oke, lanjut ke Mas Agas. Silakan Mas. Oke, sebenarnya literally sama kayak Kansa sih. Cuman ada bagian yang bisa aku perjelas sedikit aja. Yang dikatakan sama Kansa itu kan kurang lebihnya check and balances itu selalu bisa untuk dilakukan. Pokoknya harus ada orang yang netral di dalam kan. Dan kalau aku melihat HI, aku melihat Himahi, majority juga pasti bakalan tetap netral gitu kan. But kita harus lihat juga ke depan, kalaupun itu nanti semakin lama semakin banyak yang kemudian terafiliasi dengan politik, terapkan aja tanggung jawab tangga berundak gitu. Misalnya ada anggota yang merasa dirugikan, ngomong sama kadifnya. Ada kadif yang merasa dirugikan, ngomong sama kahimanya.
adakah hima yang merasa dirugikan, ada ya itulah ngomong sama MPM dan seterusnya ke atas. Jadi kayak ini kenapa aku bilang seperti ini? Karena cara berpikir yang sama itu aku terapkan ketika belajar politik di fakultas gitu kan. Fakultas kita itu kan kalau kalian sadari semua ini kan dominasi kuat satu warna ya. Ketika kemudian penyelewengan-penyelewengan itu terjadi, hal yang sebenarnya paling aman dan paling sehat untuk dilakukan secara prosedural itu adalah meminta pertolongan dari legitimasi kampus gitu. Yang aku maksud kampus adalah tentunya dekanat. Dan ini pernah terjadi. Ya, ini aku baru ingat sih studi kasusnya. Jadi ini pernah terjadi. Jadi itu aja sih logika yang diterapkan. Tidak perlu memang dijabarkan secara detail banget gitu kan. Nanti kalau sudah ada yang merasa haknya terambil, haknya terampas, baru mempersoalkan hal tersebut gitu kan, dan baru dibicarakan sesuai dengan konteksnya, situasi dan bobotnya itu kan akan selalu berbeda dari satu masalah ke masalah yang lain. Nah itu kurang lebihnya begitu. Terima kasih banyak Mas Agas. Bahwa itu tadi pentingnya kalau Mas Agas bilang tanggung jawab tangga berundak ya terkait sistem pelaporan. Itu aku bikin sendiri sih. Ya tapi masuk-masuk aja sih Mas. Bagus. Oke, terima kasih Mas Agas terkait hal pelaporan tadi sesuai yang berbuntut sama apa yang Kansa juga bilang terkait hal pengauditan. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada tambahan? Terakhir, tambahan terakhir. Atau mungkin dari Mas Bilal, nggak ada? Karena memang pembahasannya udah komprehensif dan memang nantinya perlu untuk melakukan pengkurasian terhadap pembahasan-pembahasan ini dan kemudian nanti dibahas dalam tim amandemen untuk apakah memang ini benar-benar cocok untuk dimasukkan dalam ADRT atau tidak. Oke, dalam hitungan 5, jika tidak ada, maka ya kita simplifikasi terus kemudian tutup. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman dan kakak-kakak semua, juga Mas Bilal sebagai pimpinan sidang 3, Mbak Saki sebagai pimpinan sidang 2, dan teman-teman yang ada di forum ini, karena saya yakin, kami juga yakin bahwa pembahasan-pembahasan seperti ini memang harus ada dan ditetapkan, karena ya untuk memperjelas dan juga menurut saya bagus sekali untuk adanya diskusi yang pro dan kontra, karena itu adalah diskusi yang sehat. Jadi harapannya dari apa yang dibicarakan, apa yang dibahas di dalam Musma kali ini bisa jadi blessing lah untuk kepengurusan kedepannya untuk lebih baik lagi dan memperjelas juga kepada teman-teman bahwa ada hal yang menjadi batasan dan juga hal yang tidak perlu didobrak gitu karena udah ada nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan supaya kita semua bisa menjaga nilai-nilai atau istilahnya dari teman-teman tadi pembahasannya marwah yang udah ada di Hima itu sendiri. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mungkin dari Mas Bilal terakhir ada tambahan? Ya, mungkin aku juga mau menyampaikan terima kasih kepada teman-teman kakak-kakak ya, Mas Agas, Mas Tio, Mas Eji, dan yang lain yang sudah menyempatkan hadir. Memang terima kasih juga atas saran-saran, kemudian mungkin pandangan-pandangan kakak-kakak semua dan teman-teman semua. Tentu ini juga akan jadi catatan dari kami juga di NPM ya, bahwa memang ternyata dari teman-teman juga sendiri melihat bahwa NPM ini perlu lebih banyak didaya gunakan gitu ya, lebih di kasarnya dipekerjakan lah kasarnya gitu. Nah, itu juga saran tersebut pandangan teman-teman ya kami terima. Dan mungkin aku juga menyampaikan terima kasih juga ke teman-teman semua atas kehadirannya, sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini. Semoga ya apa yang sudah kita diskusikan, sudah kita deliberasikan juga bermanfaat juga bagi keberlangsungan Himahi, karena balik lagi ini juga
kita melaksanakan ini melaksanakan musyawarah, kemudian perumusan amandemen ADART dan lain sebagainya itu ya demi kebaikan Himahi ke depannya juga gitu loh. Jadi biar nggak ada lagi, aku juga sependapat sama pandangannya Farel, biar isu-isu, maksudnya acara-acara musma yang kayak 2 tahun sekali ada tuh biar nggak jadi agenda rutin lah gitu. Jadi memang sangat-sangat musma ini biar jadi sifatnya tetap mungkin kalau ada kondisi luar biasa dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan sebagai apa kayak bukan kewajiban ya. Maksudnya ya daripada ditunda-tunda kemudian apa istilahnya rumus-rumuskan cuman tidak ada keberlanjutan daripada eh, apa penyampaian info-info ini penyampaian pendapat-pendapat dari teman-teman ya nanti akan berulang, siklusnya akan berulang lagi gitu. Itu kan yang salah satu yang pengen kita hindari juga gitu sih. Nah, maka dari itu sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas pandangan teman-teman, pandangan kakak-kakak semua, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini juga bisa berdampak baik lah pada kelangsungan Himahi UNER. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Mas Bilal. Terima kasih juga bagi teman-teman dan kakak-kakak yang sudah hadir, juga Mas Bilal, Mas Aki, dan tentunya teman-teman internal dan yang sudah membantu untuk berjalannya kegiatan dari Musma ini untuk berjalan, juga Kayla sebagai PJ-nya. Terima kasih banyak sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang terakhir, perlunya pembahasan-pembahasan seperti ini menjadi sangat begitu penting supaya ya kita sebagai mahasiswa HI tidak hanya apatis terhadap hal-hal yang ada di luar negeri, tapi juga kita di dalam keorganisasian ini juga kita bisa unjuk gigi lah untuk saling mengembangkan diri, terutama dalam setiap organisasi yang ada. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya serahkan kepada MC Iben. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Amsal. Dengan ditutupnya sidang oleh Amsal pada hari ini, menandakan bahwa sidang telah selesai, dan selanjutnya akan ada pembacaan notulensi yang akan dilakukan oleh Kayla. Dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Gibran untuk waktunya. Jadi karena notulensinya cukup panjang, ada sekitar 15 halaman dari seluruh pembahasan hari ini, saya akan menjelaskan secara singkat aja hari ini dari keempat topik ini apa saja yang bisa disimpulkan. Untuk topik pertama mengenai batasan spesifik kegiatan yang dapat diikuti oleh pengurus Himahi selama kepengurusan berlangsung, diskusi dari teman-teman semua mayoritas menyatakan perlu adanya pembatasan, utamanya bagi teman-teman yang berminat untuk melakukan kegiatan eksternal, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi lebih berfokus pada yang di dalam negeri itu masih dapat ditoleransi. Dan juga jangan sampai membatasi mahasiswa itu untuk melakukan upgrade pada dirinya. Lalu ditambah juga dengan ternyata dari departemen itu sudah memutuskan bahwa bahwa ketua dan wakil ketua Hima itu harus ada di Surabaya. Jadi dari situ sudah ditemukan ya konklusi dari bahasan ini, utamanya untuk ketua dan wakil ketua Hima, dan untuk kepala divisi dan staf nantinya kembali kepada kebijakan dari anggota masing-masing, dan perlu dilakukannya juga kebijakan check and balance seperti itu. Lalu yang kedua, bahasan mengenai sistematika pergantian pengurus Himahi yang terbukti tidak aktif atau tidak melaksanakan kinerja dengan semestinya selama masa kepengurusan berlangsung. Masih berkaitan dengan bahasan sebelumnya, perlu dilakukan adanya check and balance, dan terkait dengan apabila kejadian itu sudah terjadi, maka perlu diterapkan adanya surat peringatan atau SP. Lalu ada pertanyaan mengenai bagaimana caranya kita mengkompensasi adanya kerugian apabila hal itu sudah terjadi. Jawaban dari teman-teman semua lebih merujuk pada pemberhentian pengurus itu sebenarnya sudah merupakan kompensasi bagi Himahi itu sendiri maupun pihak yang bersangkutan. Juga harus ditetapkan adanya fungsi audit bagi
ketua Himahi, wakil ketua Himahi maupun kepala divisi kepada anggota-anggotanya apabila kejadian ini terjadi. Namun hal seperti ini tuh juga case by case, jadi perlu ditilik juga konteks dari bagaimana tidak aktifnya ataupun kelalaian dari pengurus itu ditindak seperti itu. Oke, next untuk pembahasan mengenai iuran kegiatan ad hoc ataupun mekanisme sebenarnya lebih tepatnya, walaupun tadi cukup minim ya respon dari teman-teman, mungkin karena belum terlalu relate ya dengan kejadian karena sudah ada keputusan juga dari departemen. Namun sepertinya dari pembahasan-pembahasan lainnya yang nggak terkait sama ad hoc terlihat diperlukan adanya audit ataupun PIC dari Himno itu sendiri untuk menghindari adanya penyelewengan ADART. Nah, untuk selanjutnya, bahasan terakhir yang cukup ramai juga dibahasnya, yaitu mengenai netralitas Himahi dalam konteks organisasi eksternal dan politik kampus. Overall, teman-teman semua setuju bahwa adanya pencampuran urusan antara organisasi eksternal maupun politik kampus ke dalam Himahi itu mencoreng apa yang ada di dalam ADART Himahi, utamanya mengenai pasal tentang kepengurusan yang bahwa kepengurusan itu harus netral dan tidak membawa urusan politik kampus ke dalam Himahi. Namun untuk memitigasi adanya kejadian serupa, tadi teman-teman telah memberikan berbagai saran, utamanya mengenai kesadaran diri sendirinya itu harus diterapkan karena ADART ini sudah dibentuk dengan alasan-alasan tertentu baik itu historis ataupun tidak. Terus habis itu juga harus dilakukan pendekatan informal ataupun formal yang telah tadi disarankan juga oleh Mas Agas ya. Dan juga tadi ada usulan terkait dengan spesifikasi sebenarnya apa yang dimaksud dengan netralitas Himahi dan juga politisasi yang dimaksudkan di dalam Himahi itu seperti apa. Dan juga saran-saran selanjutnya yaitu mengenai perbaikan komunikasi dan juga sosialisasi yang lebih baik, utamanya terkait dengan topik ini karena walaupun di kejadian-kejadian sebelumnya itu telah dilakukan komunikasi, nyatanya masih ada kecolongan terkait dengan hal ini. Jadi mungkin ke depannya saran yang bisa dilakukan, saran kepada pengurus Himahi dan juga MPM selanjutnya adalah untuk memperbaiki komunikasi. Namun juga perlu diperhatikan bahwa pengurus Himahi utamanya harus menghargai apa yang telah ada di ADART dan apa kejadian-kejadian yang melatar belakangi adanya pembentukan ADART ini. Jadi tentunya adanya pencampuran urusan di dalam Himahi dan juga politik kampus itu tidak bisa dibenarkan. Himahi seperti itu. Baik, mungkin itu saja notulensi yang bisa saya sampaikan dan mungkin sebagai konteks saja usulan-usulan teman-teman semuanya akan dipertimbangkan baik-baik oleh tim yang nantinya akan melakukan kurasi terhadap ADART. Jadi jangan khawatir, semua pendapat di sini akan kami pertimbangkan baik-baik dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah terlibat dalam memberikan pendapat untuk membawa organisasi Himahi maupun Himahi secara keseluruhan ini lebih baik lagi. Terima kasih. Saya serahkan kembali pada IBN. Oke, baik. Terima kasih Kak Kaela. Juga kami ucapkan pada teman-teman, baik itu dari angkatan 23, 22, 21, 20, maupun alumni yang turut serta bergabung pada musim kita hari ini. Terima kasih juga kita sampaikan pada pimpinan sidang 1, Kak Amsal, dan pimpinan sidang 2, Kak Aca yang sudah sempat menyempatkan hadir, pimpinan sidang 3 juga Kak Bila yang selaku perwakilan dari MPM, dan selanjutnya kita bersama-sama berharap bahwa musyawarah yang telah kita lakukan pada hari ini akan bermanfaat bagi Himahi kita ke depannya. Oke, sebelum mengakhiri, kita semua akan melakukan sesi dokumentasi yang akan dilaksanakan bersama-sama. Mungkin teman-teman bisa on cam, yang belum sempat on cam. On cam guys, ayo dong. Ayo teman-teman, on cam. Ayo dong. Tidur nih, jangan nih. Ada Mas Diu dari Korea. Oke, terima kasih. Oh iya, aku juga mau nambahin sedikit sebelum dokum ya.
Ini udah di luar konteks Musma juga, tapi mungkin perlu aku sampaikan juga buat teman-teman HI23, mengingat IRFES juga sudah selesai ya, dan yang mungkin aku sudah sempat ngomong ke MPM yang lain ya, ke teman-teman MPM yang lain, ke Tiara dan Naura waktu itu, dan Iwan Raka juga udah tahu, Jojo juga udah tahu, kita akan mengadakan pemilihan Komting angkatan 23 ya. Nah, untuk jadwalnya sendiri kami tentukan setelah UAS. Jadi mungkin tanggal 5 ya, tanggal tanggal 5 atau tanggal 7. Jadi persiapan apa namanya bisa dipersiapkan lah untuk teman-teman HI23 yang memang ingin mencalonkan diri menjadi Komting, itu mulai bisa dipersiapkan dari sekarang. Kalau ada yang mau tanya-tanyain, ada Tiara, ada Jojo, ada mau ngobrol ke aku juga boleh, ke Iwan Raka atau ke Naura juga disilakan. Gitu aja sih, mau ngingetin itu aja. Dah, yuk kita foto aja. Oke, baik. Teman-teman, yuk. Kami tunggu ya. Mari kita on cam semuanya. Masih banyak banget yang belum on cam. Kita tunggu sampai 14.49 ya. Untuk on cam.